sudah memasuki malam ke-26, ya, malam ke-26 di bulan Syawal 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini antara maghrib dan isya di malam yang mulia ini untuk duduk bermajlis, memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis-hadis ini telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama, disepakati periwayatannya oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jemaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan, kita sudah berada di malam Jumat yang terakhir di bulan Syawal, artinya pekan terakhir ya di bulan Syawal. Tentu saja kita berharap setelah kita sebelumnya memperbanyak doa agar amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan telah diterima secara sempurna di sisi Allah, dan hal-hal yang kurang diampuni dan dimaafkannya, dan kita masih terus berdoa seperti itu ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa para salaf, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Mu'alla bin Fadl, 6 bulan mereka terus berdoa setelah perginya Ramadan agar amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah. Maka kita terus berdoa dan terus berdoa semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan telah dikabulkan oleh Allah. Dan juga setelah perginya Ramadan dan Syawal pun ya tidak terasa sudah akan berakhir. Syawal akhirnya juga akan pergi, maka semoga kita masih termasuk orang-orang yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, walaupun mungkin, dan itu pasti ya, kuantitas dan kualitasnya tidak sebaik ya apa di bulan Ramadan, namun mudah-mudahan perbedaannya tidak sangat mencolok ya, karena ketika kita masih bisa mempertahankan banyak kebaikan-kebaikan di bulan Syawal, maka itu diantara indikasi kuat bahwa amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Dan di antara hal yang paling mudah ya untuk kita jadikan tolok ukur adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Semoga kita semua telah menyelesaikannya, dan bagi yang belum masih tersisa 4 hari mungkin ya, atau 5 hari kalau masih ya, kalau masih ya, kita tidak tahu berapa hari ya bulan Syawal ini. Kalau ada yang belum memulai sejak awal, berarti sudah tidak bisa ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa jika ada uzur maka mengqadanya di Dzulqa'dah pun ya masih memungkinkan. Ala kulli hal ya, semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, karena itulah aktivitas utama kita ya, berada di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai waktunya kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, malam Jumat yang lalu kita sudah memulai kembali pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan
Dan kita sudah jelaskan bahwa setelah kita menyelesaikan kitab tentang haji, maka kita langsung membahas kitab Al-Adhahi, kitab tentang udhiyah. Dan kita sudah jelaskan alasan kenapa kita meninggalkan beberapa kitab-kitab yang seharusnya secara urutan dia disebutkan setelah kitab tentang haji. Maka kita tinggalkan untuk sementara, kita bahas kitabul Adhahi dan seterusnya sampai suatu saat insyaallah jika Allah menakdirkan umur panjang kita kembali lagi ya ke kitab yang kita tinggalkan secara urutan sistematika yang telah disusun oleh penulis buku ini. Tentang kitabul Adhahi, bab yang paling pertama disebutkan adalah bab tentang waktu udhiyah. Dan telah kita sebutkan ada 4 hadis yang disebutkan dalam bab yang pertama ini, dan kita sudah membahas berapa hadis? 2 hadis. Ya. 2 hadis. Siapa yang sudah hafal 2 hadisnya? 2 hadis, Masya Allah. Dua-duanya? Masya Allah. Dua-duanya dihafal? Masya Allah. Ada hadiahnya ini, ya. Kita doakan saja ya, Insya Allah. Tunggu dulu. Masa cuma beliau sendirian? Mungkin ada juga yang lainnya. Bagi-bagi. Selain antum juga. Hadis yang mana? Yang pertama. Baik, kita berikan dulu. Baik. Silakan. Kalau beliau sembarang hadisnya, antum hadis yang pertama antum hafal. Bismillah. Hadits Jundab radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri. Apa? An-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri thumma khut Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam An Jundab qal shalla Nabi sallallahu. Hadits Jundab radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadits Jundab radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Jundab radhiyallahu anhu sekalian supaya antum faham. Iya, baca dan terjemahkan langsung ya supaya pas hafalannya tuh. Dari Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selalu sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya sallan. Gimana? Coba antum pakai hafal, pakai buku apa menghafal? Hah? Oh, di kitabnya itu. Cetakannya antum. An-nabiy. Coba lihat. Yang mana? Cetakan yang mana? Kenapa lain lagi bukunya? Sekira bukan. Coba nuskha yang lain. Sama semua. Tapi kenapa Ghazali tadi sama juga? Antum apa? Nabi sallam. Iya. Baik, labas. Mestinya waktu kita terangkan pekan lalu antum tanya kenapa lain ini, kenapa beda? Ya. Dari yang bawa buku pekan lalu.
Bukan lalu, bawa buku. Ya, silakan. Ya, tidak apa-apa, baca saya. Ya, sesuai dengan apa yang antum hafal. Bismillah. Hadits Jundab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaumun nahri thumma khutbah thumma dhabaha. Ini memang tidak pas kalau langsung tidak ada kata-kata sholah. Tidak pas, karena summa khataba, ya itu berarti ada sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Ya, artinya perlu diperbaiki itu nuskahnya antum. Lanjut. Man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah. Man dhabaha qabla an yusalliya. Man dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Ukhra. Ahsanta. Jundab siapa ini? Jundab bin Abdullah bin Sufyan. Jundab bin Sufyan bin Abdullah. Ya. Baik, ahsan. Fadhal. Hadithul Bara ibn Azim radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla as-salah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatuka syatu lahmin faqala ya Rasulullah inna indi dajidan jaz'atan minal ma'zi thumma qala أذبحها إذبحها لن تصلح ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل أن يصلي قبل الصلاة فليذبح فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه wa asaba sunnata Rasulullah sunnatal muslimin. Ya, ahsant. Barakallahu fiik. Zulkifli, apa artinya sya'nu syati lahm? Sya'nuka syatu lahm. Waktu beliau bilang dia menyembelih sebelum sholat, kata Rasulullah apa? Sya'nuka syatu lahmin. Apa artinya itu? Silakan, siapa yang tahu? Betul. Sembelihan biasa, syatul lahmin. Artinya tidak termasuk udhiyah karena sebelum waktunya. Taib. Terakhir, perkataan beliau, inna indi dajinan. Maksudnya dajinan. Betul.
Ghazali. Aku memiliki sembelihan biasa yang masih berumur 3 bulan. Sembelihan biasa? Memiliki apa? Hewan ternak. Hewan peliharaan yang lain. Yang apa? Yang masih berusia 3 bulan. Masih berusia berapa? 3 bulan. 3 bulan. Usia 3 bulan yang disembelih. Tiga bulan. Mestinya berapa tahun? Berapa tahun untuk disembelih? Apa? 1 tahun. 1 tahun. Tapi ini diizinkan atau tidak? Diizinkan. Khusus untuk Khusus beliau. untuk beliau saja. Usianya berapa? 1 tahun. Memasuki bulan ketiga. Apa? Memasuki bulan ketiga. Peliharaannya dia berapa bulan? Apa? Usia? Siapa namanya? Siapa? Syahrul, ya Syahrul. 9 bulan. 9 bulan. Ada yang lain? Siapa yang mencatat yang lalu? Ya, fadhal. Ya? Masuk bulan ketiga. Bulan. Usia 6 bulanan ya. Masuk ke 7. Sebenarnya kalau dia, apa yang boleh menyembelih 6 bulan? Kalau dia dalam bentuk domba ya. Tapi ini bukan kambing biasa dan sebenarnya tidak sah. Tapi ini khusus untuk siapa? Paman dari Barok, siapa namanya? Abu Burdah bin Abu Burdah siapa? Bin Niyar radhiyallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya. Fadhal. Ada yang dimanahkan baca? Baca 2 hadis terakhir di bab ini. Bismillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ighfir lil ustad wal mu'allif wal hadirin jami'an. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala hadits Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhabaha qabla as-salati falyu'id faqama rajulun faqala hadha yawmun yushtaha fihi al-lahmu وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. الحديث الذي بعده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت. Baik. Jamaah sekalian, tersisa 2 hadis dalam bab tentang waktu udhiyah, ya waktu udhiyah. Kita mulai di hadis ketiga dari bab ini atau hadis yang ke 1282 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadisu Anas radhiyallahu anhu, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dabaha qabla as-salati falyu'id,
barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan solat id, fal yu'id, hendaknya dia mengulangi sembelihannya. Faqama rajulun, mendengarkan sabda Rasulullah itu, maka ada seseorang yang berdiri, faqala, seraya bertanya atau berkata, hada yaumun yushtaha fihi al-lahmu. Hari ini, hari Id maksudnya, hari Idul Adha, adalah hari di mana orang sangat ingin untuk menikmati al-lahm, daging. Wa dzakara min jiranihi, dan beliau menyebutkan tentang tetangga-tetangganya. Fa ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam saddaqahu, dan seakan-akan Nabi SAW membenarkan laporannya dan penyampaiannya. Qal, lalu beliau juga berkata, orang itu juga berkata, wa indi jaza'ah, saya memiliki jaza'ah. Jaza'ah artinya hewan kambing yang masih di bawah umur. Ahabbu ilayya min sya'atai lahmin, yang saya lebih sukai daripada 2 kambing. Farakhasa lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah baginya. Fala adri, kata Anas bin Malik, saya tidak tahu, abalagatir rukhsah man siwahu amla, apakah rukhsah seperti ini, dalam artian menyembelih hewan di bawah umur juga diberikan kepada orang selain dia atau tidak. Ya, ini dulu ya. Jamaah sekalian, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, hadis Bara'. Ada beberapa pelajaran yang perlu untuk kita ambil dari hadis ini. Ada beberapa poin-poin faedah yang perlu kita ambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini menegaskan kembali bahwa udhiyah sebagaimana umumnya ibadah-ibadah dalam Islam punya batasan waktu, punya awal waktu dan punya akhir waktu. Ya, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana nilai waktu dalam Islam, dan setiap ibadah itu punya waktu. Kapan kita kerjakan semau kita, tidak sesuai dengan waktunya, biar kita capek-capek kerjakan, maka dia tidak sah. Apatah lagi jika dikerjakan sebelum waktunya. Adapun dikerjakan setelah waktunya, kadang itu ditolerir jika dia berupa qada, ya, melakukan suatu sebagai bentuk ganti. Adapun melakukan sebelum waktunya, maka ini tidak sah. Dan di antara ibadah yang kapan dikerjakan sebelum waktunya tidak sah walaupun kita melakukan banyak adalah sembelihan, ya. Biar yang kita sembelih unta, biar banyak-banyak kita sembelih, tapi kalau belum waktunya maka dia harus diulangi. Dan waktunya adalah kapan waktunya udah ya? Waktunya adalah setelah pelaksanaan sholat. Tidak boleh sebelum pelaksanaan Idul Adha, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian dari hadis ini juga menegaskan bahwa yang menjelaskan bahwa tidak sah adalah perintah untuk mengulangi, ya, perintah untuk mengulangi. Dan perintah untuk mengulangi ini menunjukkan bahwa dia tidak sah. Ada satu faedah dari perintah untuk mengulangi ini yang kita sebutkan yang lalu, bahwa sebagian ulama kita menjadikan perintah untuk mengulangi ini dalil bahwa hukum udhiyah adalah wajib. Apa wajib istidlalnya? Kata fal yazbah atau izbah, perintah. Dan seandainya dia tidak wajib, maka tidak perlu disuruh ulangi lagi. Kan tidak wajib, ya. Dia salah dalam mengerjakannya,
dia mengerjakan di luar waktunya. Tapi kan tidak mudah itu ya. Beda kalau umpama sholat kita sebelum waktunya, kan bisa kita kerjakan lagi, kita ulangi setelah waktunya. Tapi kalau masalah sembelihan, disuruh lagi ulangi, tidak mudah kita cari lagi sembelihan sebagai gantinya. Karena berapa banyak di antara kita untuk bisa punya sembelihan, untuk punya hewan yang akan disembelih membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai menabung ya, ikut arisan untuk udhiyah bahkan kadang ya. Sehingga kalau disuruh lagi ulangi, maka tidak semudah itu untuk dia dapatkan. Tapi ternyata Rasulullah bilang, ya karena sudah tidak sesuai dengan waktunya, ganti lagi. Perintah untuk mengganti ini difahami oleh sebagian ulama kita menunjukkan hukum udhiyah adalah wajib. Karena seandainya tidak wajib, tidak perlu diganti. Ya. Namun jumhur ulama mewajibkan atau tidak mewajibkan? Apa? Tidak mewajibkan. Apa jawabannya jumhur ulama tentang perintah untuk mengganti ini? Ya, mereka bilang hukum udhiyah adalah sunnah muakkadah. Sehingga ketika disuruh mengganti, hukum menggantinya juga adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi sesuatu yang diganti itu sesuai dengan hukum asalnya. Jadi hal yang sunnah pun boleh kita ganti ketika kita tidak sempat kerjakan. Salat sunnah kita yang tidak sempat kita kerjakan di malam hari, padahal kita orang yang terbiasa tahajud, maka kita bisa ganti di waktu duha. Salat sunat sebelum subuh yang terluput, padahal kita terbiasa mengerjakannya, bisa kita ganti pada waktu selesai salat subuh atau nanti setelah terbit matahari. Padahal hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi mengqadha itu tidak harus menunjukkan kewajiban. Karena yang wajib diganti adalah yang wajib hukumnya. Tapi kalau yang sunnah kita mau ganti, maka juga hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kecuali kalau memang kita mewajibkan atas diri kita sendiri udhiyah. Kapan itu kita mewajibkan atas diri kita? Jika kita nazarkan, ya, kita nazarkan bahwa saya bernazar tahun ini saya akan menyembelih. Berarti hukumnya wajib khusus bagi kita, ya, tidak pada yang lainnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam mengajarkan ada waktu di mana kita dianjurkan untuk berlapang-lapang, dalam artian bersenang-senang dengan hal yang dihalalkan, yaitu di hari-hari raya. Ya, di hari raya ini ada kesaah istilahnya, keluasan, ya. Dia menjadi sesuatu yang tidak disempitkan, bahkan ada terkesan hal-hal yang tadinya ketat sedikit diberikan kelonggaran. Makanya dalam Lebaran itu kita dianjurkan bersenang-senang sampai dalam persoalan bernasyid, ya. Dianjurkan juga, ya, hal-hal yang tidak dianjurkan, ya, atau tidak dianjurkan selalu dilakukan, tapi pada saat Lebaran dianjurkan orang untuk senang-senang dengan permainan-permainan yang dihalalkan, ya. Lalu juga termasuk diantaranya adalah bersenang-senang dengan berbagi makanan-makanan. Di masa-masa itu, dan mungkin sampai sekarang di beberapa tempat, tidak mudah untuk mendapatkan makan daging, ya. Sehingga orang mungkin di sebagian tempat tidak terbiasa makan daging. Tapi pada saat Idul Adha dianjurkan untuk orang pada makan daging semuanya, ya. Nah, ini syariat Islam yang tidak mempersempit sesuatu yang halal, sebagaimana juga selalu adanya batasan-batasan, ya, dalam syariat. Jadi kita tidak seperti orang-orang yang sufi yang klaim bahwa hal yang semacam ini perbuatan yang berlebihan, yang bertentangan dengan zuhud dan semacamnya. Tapi kita juga tentu saja ada batasan-batasan dalam bersenang-senang dengan cara yang seperti ini, ya, untuk tidak melakukan hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita Idul Adha bukan waktu, ya, sebagian dulu orang-orang liberal, ya, pernah ada orang liberal tapi kayaknya sudah tobat, ya, tidak perlu disebut namanya karena sudah tobat. Dia bilang apa-apaan Idul Adha itu,
itu adalah hari pembantaian yang tidak ada maknanya, ya. Masa hewan-hewan pada dibantai secara massal, ya. Kalau sebenarnya bagi kita bukan, ya. Dan bagi kita memang hewan-hewan itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita sebenarnya. Memang Allah ciptakan untuk kita. Maka ketika kita menikmatinya, itu adalah hak kita yang memang Allah ciptakan untuk itu. Mereka diciptakan untuk kita kendarai, mereka diciptakan untuk membantu persawahan dan membantu pertanian, dan mereka juga diciptakan untuk kita nikmati dagingnya. Maka tidak ada masalah, ya, dalam hal itu. Dan juga sebenarnya bukan persoalan pembantaian. Maksud yang paling besar dari hikmahnya, ya, hal itu adalah bagaimana kita berbagi, ya, berbagi. Kalau Idul Fitri, orang yang tidak punya beras, kita inginkan di hari muslimin yang dikatakan tidak ada berasnya. Bisa di ya, dengan berbagai macam modelnya, ya. Ada contohnya, ada kontrolnya, ada apa lagi? Banyak, ya. Tapi ada saja di antara saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan untuk itu. Maka di hari Idul Adha kita usahakan kita bisa berbagi, ya. Mereka semua bisa merasakan yang dinamakan dengan daging itu yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, ya, atau rezekikan kepada hamba-hambanya. Faedah yang lain yang terdapat dalam hadis ini adalah hadis ini salah satu dalil tentang apa yang dinamakan sunnatun taqririyah. Sunnatun taqririyah. Sunnah itu atau hadis itu ada 5 unsurnya, ya. Hadis itu ada 5. Apa itu? Sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sifat fisik Rasulullah, sifat akhlak Rasulullah, dan yang kelima adalah takrir Rasulullah. Takrir adalah perbuatan sahabat atau perkataan sahabat yang diamini, ya, dalam artian disetujui, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini, di sini sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau Idul Adha ini orang pada suka makan daging, ya, pada mau makan daging. Gimana itu? Ya, Rasulullah benarkan itu, ya, menunjukkan bahwa ini termasuk takririyah, ya, sunnah takririyah artinya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara hal yang dianjurkan pada saat udhiyah itu adalah kualitas dari daging tersebut, kualitas dari daging tersebut. Makanya dikatakan di sini yushtaha fihi laham, orang pada suka dagingnya. Dan dalam bagian penghujung dari hadis tadi dikatakan apa yang saya mau sembel ini lebih baik kualitasnya daripada 2 kambing, ya. Menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan juga seorang yang berkurban dengan hewan yang baik kualitasnya. Makanya tidak semua hewan bisa diudhiyahkan, ya, disembelih. Tidak boleh ada yang cacat, yang tampak cacatnya. Tidak sah, bahkan sebagian tidak sah dan sebagian mengurangi pahalanya. Dan yang paling berkualitas adalah yang paling mahal harganya, yang paling dicintai pemiliknya, dan paling berkualitas dagingnya, tentu saja setelah ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan pahala bagi orang berkurban itu tidak sama di sisi Allah, tergantung dengan faktor-faktor yang kita sebutkan tadi.
Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dan ini juga sudah kita sebutkan yang lalu, bahwa disyariatkannya khutbah Id, dan di antara maudhu, tema yang atau pembahasan yang perlu dibahas pada saat khutbah adalah penjelasan tentang hukum-hukum sembelihan. Di sini Rasulullah jelaskan tentang apa yang bagus disembelih, apa yang tidak boleh disembelih, perintah untuk diulangi kapan? Pada saat khutbah. Ya, makanya kadang kita kalau buat khutbah itu kita selalu saja ulangi, kita sisipkan di bagian-bagian akhir itu hukum-hukum ringkas ya tentang Idul Adha. Mungkin ada yang bilang terlambat sudah, orang sudah pada membeli hewannya. Kita bilang ya tidak apa-apa, karena jangan-jangan mereka sudah beli hewannya tapi ada sebagian yang tidak sesuai dengan kriteria yang disyariatkan. Maka kalau kita sampaikan pada saat khutbah Id, masih memungkinkan untuk mereka ganti. Apatah lagi menyembelih itu harinya kan bukan cuma hari itu saja, masih bisa kapan? Berapa hari lagi setelah itu? 3 hari ya, 4 hari totalnya, mulai harinya, hari Idnya, lalu 3 hari setelahnya. Maka sangat memungkinkan ya bagi yang ternyata menyiapkan atau melakukan sesuatu seperti ini, di mana dia menyembelih sebelum waktunya, maka dia dianjurkan untuk menggantinya. Jadi sebaiknya khutbah Idul Adha juga disisipkan pembahasan tentang tata cara atau hukum-hukum ringkas berkaitan dengan persoalan udhiyah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya memotong khutbah Id. Dalam artian kita mungkin khawatir jangan-jangan luput pembahasannya nanti kalau dilanjutkan terus, maka kita mau tanya ya kasus yang terjadi pada kita. Sahabat ini ketika Rasulullah bilang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia ulangi, dia langsung menyelah Rasulullah. Dan ya Rasulullah gimana saya ini? Ya. Jadi dia langsung selah Rasulullah, dipotong khutbahnya. Ini boleh, boleh. Ya. Kalau ada yang bilang ini khutbah Id, Ustaz, memang khutbah Id kedudukannya tidak sama dengan khutbah Jumat. Yang mana yang lebih utama, khutbah Id atau khutbah Jumat? Khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat syarat keabsahan ibadah Jumat. Kalau khutbah Id bukan syarat, tidak wajib. Bagaimana kalau khutbah Jumat? Apakah juga boleh kita menyela khatib? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya boleh juga ya. Boleh. Kita bisa bicara sama khatib. Yang tidak boleh sesama makmum bicara. Itu yang tidak boleh. Biar antum bicaranya bagus, tidak boleh. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad lagaut. Biar antum mau tegur teman antum yang sedang cerita pada saat khutbah, antum bilang diam, antum dengarkan khutbah, antum juga sudah salah. Karena sesama makmum. Adapun kalau khatib yang ajak antum bicara, jawab ya. Ada biasa khatib asul antum kenapa? Antum ditanya, ya. Kenapa begitu? Langsung antum diam-diam saja, ya. Kalau khatib mau antum jawab. Biasa ada pernah kami tegur gitu, kami tanya, dia langsung suruh diam, ya. Subhanallah. Kalau kita yang khatib, kita yang tanya dia. Ya, mungkin ada khatibnya lupa dalil atau apa, dia tanya, dia tahu ini makmumnya tahu, dia tanya apalagi dalilnya, bisa itu. Ya, ada pernah kami khutbah tiba pernah ada tanya, dia suruh diam gitu, ya. Kalau kita khatib yang bicara, kita khatib ini berhak untuk bicara, ya. Masa kita disuruh diam, ya. Padahal dia sebenarnya bisa juga bicara, menjawab pertanyaan kita. Bahkan jangankan menjawab pertanyaan khatib, dia yang bertanya kepada khatib bisa, ya. Makanya Rasulullah berkhutbah, datang ada Badui dan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama hujan tidak turun, tolong doakan ya Rasulullah. Itu kapan? Sedang Rasulullah khutbah, dia minta tolong untuk didoakan, maka Rasulullah langsung doa istisqa. Pekan depannya datang lagi, Rasulullah berkhutbah lagi,
Dia bilang lagi, ya Rasulullah, hujan terus sini. Ya, kalau pekan sebelumnya tidak pernah hujan, lalu setelah didoakan istisqa langsung turun hujan dan tidak pernah berhenti-henti selama sepekan. Banjir sudah, ya. Maka minta lagi doa untuk dihentikan atau untuk diarahkan ke tempat yang lain. Hawalina la alaina, ya. Itu dia yang langsung bertanya kepada khatib, bisa seperti itu. Yang dilarang adalah sesama makmum. Tapi jangan juga jadikan dalil ini antum selalu mengganggu khatib, ya. Jadi jangan, hati-hati ya, jangan nanti ada banyak laporan, ya, besok banyak laporan. Banyak khatib terganggu ini Ustaz, ya. Karena banyak makmum bertanya sementara khatib. Itu dalam keadaan yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Boleh, tidak mengapa. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah sembelihan kepala keluarga itu sudah mewakili keluarganya, ya. Jadi sembelihan ini tidak sama dengan zakat fitrah, ya. Kalau zakat fitrah semua mesti berzakat. Semua mesti berzakat. Termasuk anak kecil, termasuk anak yang baru lahir. Tapi kalau tidak bisa dia tentu saja, maka kita yang sanggup, kita yang bayarkan, ya, kepala keluarga. Tapi dihitung per kepala, semuanya mesti bayar. Adapun kalau udhiyah, maka cukup diwakili oleh kepala keluarga, ya, cukup diwakili oleh kepala keluarga dan semuanya akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau ada yang mau juga tidak masalah. Tapi sebenarnya dari segi kecukupannya maka sudah cukup, ya. Pahala sudah bersekutu, ya, seluruh anggota keluarga. Kemudian di antara faedah yang didapatkan dari hadis ini adalah perhatian kepada keluarga, kepada tetangga, utamanya dalam membagi makanan, ya. Di sini sahabat ini, ya, orang ini bertanya. Di sini tidak disebutkan siapa orang ini, tapi kebanyakan ulama mengatakan orang ini sama faqama rajul, ini sama dengan yang pekan lalu kita bahas, hadis yang lalu. Siapa dia? Pamannya Bara' bin Azib, Abu Burdah bin Niyar, ya, Abu Burdah bin Niyar. Dia sama saja orangnya, ya. Jadi di sini beliau sebutkan bahwa bagaimana tetangga-tetangga kita. Artinya kalau sembelihan kami ini tidak dianggap sah, bagaimana kalau kita mau bagi-bagi tetangga? Yang menunjukkan bagaimana kepedulian dan semangat berbagi pada saat Idul Adha, di mana kita membagi-bagi kepada tetangga-tetangga kita. Bahkan kadang dia didahulukan, ya, daripada keluarga yang jauh, karena keluarga yang jauh kadang tidak melihat apa yang ada pada rumah kita, apa yang kita sembelih. Adapun tetangga melihatnya, maka mereka di antara orang yang paling berhak. Dan tetangga ini bisa kalau dia miskin adalah sebagai bentuk sedekah, dan kalau dia orang kaya adalah dalam bentuk hadiah kepada mereka. Dan tidak apa-apa, ya, tidak mengapa jika saling berbagi, ya, dia hadiahkan, kita juga hadiahkan, ya. Mungkin dia menyembeli kambing, ya, kita sapi, ya, baku bagi di antara sesama kaum muslimin. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa Nabi SAW adalah rujukan dalam masalah ini, termasuk dalam meminta rukhsah, yang seperti telah kita terangkan yang lalu. Ketika orang ini terlanjur menyembelih yang di bawah umur, ya, atau, ya, dia menyembelih sebelum, ya, sebenarnya tidak di bawah umur, yang dia sembelih sudah pas, tapi sebelum waktunya sehingga harus diganti. Lalu yang tersisa di bawah umur, bagaimana? Apakah bisa jadikan pengganti? Nah, ini bukan semau kita bilang ada keringanan atau tidak, tapi harus ada referensinya, marji'nya. Siapa? Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa pentingnya selalu menjadikan rujukan Quran dan Sunnah dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bukan semuanya kita menghukum boleh tidaknya sesuatu. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita hak dari Nabi kita SAW membenarkan sesuatu, membolehkan dan melarang sesuatu.
Termasuk mufti, ya mufti juga, mufti dari hadis ini diambil pelajaran bahwa mufti kadang memandang orang yang minta fatwa itu dalam masalah-masalah lain tentunya, kadang dia bolehkan, kadang dia tidak bolehkan. Tergantung dia melihat kondisinya. Maka kadang ada permintaannya sama. Ya, permintaannya sama. Ada murid kita kadang permintaannya sama, minta izin umpamanya. Minta izin tidak bisa hadir. Maka hak seorang mufti atau seorang dai, seorang alim ketika mau menasihati, kadang dia izinkan si fulan, tidak izinkan si fulan, padahal mungkin alasannya sama, karena dia melihat maslahat-maslahat tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karenanya, seperti yang kita ketahui, seorang mufti harus jeli melihat hal-hal yang terkait dengan mustafti, orang yang minta fatwa itu, apa kira-kira yang paling cocok dengan dia, ya. Dan masalah-masalah yang kadang dihadapi, ya pertanyaannya sama, tolong dinasihati, tapi nasihat kita berbeda-beda karena kita ketahui si fulan cocoknya nasihatnya ini, si fulan cocoknya nasihat yang lain, dan seterusnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya kita menceritakan pengalaman diri kita, termasuk ya adalah ketika kita mendapatkan dispensasi khusus, keringanan khusus, maka boleh sebagai bentuk kesyukuran dan pengalaman dari apa yang terjadi, sebagaimana sahabat ini ketika mendapatkan kekhususan dari Nabi SAW, beliau ceritakan. Dan ini tentu saja bisa menjadi pelajaran ke depan bagi yang lainnya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat menyampaikan sebatas apa yang diketahuinya. Anas bin Malik, waktu dia melihat kejadian ini, di mana orang ini dibolehkan untuk menyembelih hewan yang di bawah umur sebelum 1 tahun, Anas bin Malik mengatakan, saya tidak tahu apakah ini khusus untuk orang ini atau juga berlaku kepada yang lain. Jawabannya apa? Khusus atau juga berlaku pada yang lain? Khusus. Ya, Anas bin Malik tidak tahu. Ya, tapi Bara' bin Azib telah menceritakan kepada kita bahwa dalam hadis itu Rasulullah mengatakan dia adalah khusus untuk kamu, tidak bagi yang lainnya. Maka ilmu itu memang dalam beberapa masalah kadang seorang yang lebih alim, ya seperti Anas bin Malik dengan Bara' bin Azib, sebenarnya Anas bin Malik lebih alim daripada Bara' bin Azib. Tapi untuk masalah ini Bara' bin Azib mendengarkan sesuatu yang tidak didengarkan oleh Anas. Maka dalam masalah ini dia lebih tahu, ya, dan gitulah ilmu. Ilmu ini tidak seorang pun di antara kita yang meliputi semua ilmu. Kadang sedikit ilmu kita, tapi khusus masalah ini kita tahu. Lalu ada orang yang jauh lebih berilmu daripada kita, dalam masalah itu dia tidak ketahui. Ya, maka pentingnya untuk kita saling berbagi dalam persoalan ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang berilmu, ada lagi yang lebih di atasnya. Adapun hadis yang terakhir tadi kurang lebih sama ya. Hadis yang terakhir saya bacakan saja dan artikan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "A'tahu ghanaman." Nabi SAW memberikan kepada beliau ghanam, kambing, yaksimuha, untuk dia bagi-bagikan ala sahabati, kepada sahabat-sahabatnya. Ini kisah Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia, Al-Juhani, salah seorang penakluk Mesir, ya, 2 penakluk Mesir yang terkenal, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu dan Uqbah bin Amir Al-Juhani. Makanya ada 2 masjid yang paling besar di Mesir itu. Masjid sahabat adalah Masjid Uqbah bin Amir dan masjidnya sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini beliau diberikan amanah oleh Rasulullah untuk membagi-bagi, ya. Jadi sebenarnya tugas Rasulullah adalah membagi-bagi rezeki kepada pengikutnya, dan kadang dia mewakilkan. Nah, ini dalil tentang bolehnya taukil. Jadi beliau amanahkan kepada Uqbah untuk bagi-bagi. Nah, jadi sunnah ini, ya. Makanya kadang ada donatur mengamanahkan kepada lembaga kita untuk bagi-bagi, dan mungkin ada lajnah khusus diamanahkan untuk membagi-bagi. Ini namanya taukil dalam syariat, dan ini sunnahnya dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa baqiya atud, ada yang kecil yang tersisa, ya, dan di bawah umur, lalu disebutkan kepada Rasulullah, gimana kita mau bagi-bagi ini tapi ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Beliau mengatakan, dahi anta,
khusus untuk ini kamu saja yang sembelih, artinya itu untuk kamu saja, kekhususan untuk beliau. Jadi kekhususan ini bukan cuma kepada Abu Burdah, ini juga ada kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Tapi seperti yang kita sebutkan, ini sudah tidak bisa dikiaskan karena orang yang bisa memberikan kekhususan ini telah wafat, maka tidak ada lagi orang yang bisa semaunya mengatakan boleh untuk saya, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekali ini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.